Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kontradiksi yang sangat masif dan jujur aja, taruhannya tinggi banget. Ini adalah sebuah paradoks yang benar-benar mendefinisikan pasar kendaraan listrik atau EV di Indonesia pada tahun 2026. Gini, di satu sisi ada kepanikan lokal yang luar biasa soal kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain, ada kekuatan pasar global yang benar-benar nggak terbendung. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini kemungkinan besar bakal ngubah total cara pandang Anda soal masa depan otomotif di Indonesia. Oke, coba kita selami situasinya. Kutipan dari Sekjen Periklindo ini secara sempurna memvalidasi kepanikan pasar yang lagi terjadi sekarang. Industri otomotif kita tuh ibaratnya lagi nahan napas. Orang-orang pada nahan diri buat beli mobil. Kenapa coba? Ya karena kurangnya kejelasan dari pemerintah soal kelanjutan insentif pajak kendaraan listrik buat tahun 2026. Ini benar-benar ngebekuin keputusan konsumen. Masuk akal sih. Nggak ada kan yang mau beli mobil hari ini kalau besok harganya tiba-tiba bisa berubah drastis. Pertanyaan dramatis ini sekarang lagi menggema di benak banyak banget pelaku industri. Kalau kita ngelihat angka penjualan yang terus merosot gara-gara ketidakpastian ini, wajar dong kalau kita mulai bertanya-tanya, apakah momentum kendaraan listrik yang baru aja mulai terbangun di Indonesia ini bakal nabrak dinding tebal yang sering disebut sebagai jurang insentif? Mari kita urai berita buruk ini satu-satu biar jelas. Inilah tepatnya. Kenapa konsumen dan orang dalam di industri pada siap-siap ngadepin lonjakan harga yang masif? Pertama, pemerintah berencana mencabut PPN DTP, alias pajak yang ditanggung pemerintah sebesar 10%. Terus, pembebasan biaya masuk impor buat mobil listrik juga bakal diakhiri. Ditambah lagi, ada sinyal kuat kalau anggaran insentif mulai digeser buat dukung produksi mobil nasional, kayak Pindad Maung misalnya. Tanpa insentif-insentif ini, secara hitung-hitungan matematis, harga mobil listrik baru di atas kertas udah pasti bakal melambung tinggi. Tapi tunggu dulu, disinilah alur investigasi kita berbalik 180 derajat. Kita harus ngebandingin kepanikan kebijakan pemerintah lokal kita dengan sebuah kekuatan pasar global yang luar biasa besar dan benar-benar independen. Sementara kita di Indonesia lagi panik harga bakal naik, gara-gara subsidi dicabut, dunia global justru lagi ngalamin revolusi besar-besaran untuk harga komponen EV yang paling mahal. Nah, yang jadi kunci dari semua ini adalah satu angka raksasa ini, 50%. Berdasarkan laporan dan data pasar global dari Bloomberg NEF, harga baterai mobil listrik diprediksi bakal ngalamin penurunan fenomenal sebesar 50% di tahun 2026. Ini bukan sekedar fluktuasi harga kecil-kecilan loh, ini benar-benar kejatuhan harga yang sangat radikal. Anda mungkin mikir, kok bisa sih harganya anjlok sampai segitu? Jawabannya ada di inovasi teknologi dan skala ekonomi yang gila-gilaan. Perusahaan-perusahaan raksasa lagi nebar miliaran dolar buat ngembangin baterai solid state. Terus, ada peralihan besar-besaran ke baterai dengan bahan kimia LFP yang jauh lebih efisien. Pabrik-pabrik raksasa atau gigafactory itu sekarang beroperasi 24 jam sehari buat produksi massal, yang pada akhirnya sukses memangkas biaya produksi sampai di bawah $75 AS per kilowatt hour. Sedikit catatan penting di sini, LFP atau lithium iron phosphate adalah kata kunci yang wajib kita perhatiin. Baterai jenis ini nggak pakai material langka dan super mahal kayak nikel atau kobalt tingkat tinggi, melainkan cuma pakai besi dan fosfat. Ini ngebikin jantung dari kendaraan masa depan Anda jadi jauh lebih murah buat diproduksi, tapi ajaibnya tetap punya tingkat keamanan yang luar biasa dan umur pakai yang panjang banget. Terus apa ngaruhnya buat Anda sebagai konsumen? Gini hitungannya. Karena baterai itu nyumbang sekitar 30-40% dari total biaya bikin sebuah mobil listrik, maka ketika harga baterai ini kepotong setengahnya, boom! Efeknya langsung kerasa ke harga jual kendaraan baru yang diperkirakan bakal anjlok nyampe 20-30%. Mari kita lihat langsung gimana terjemahan kasarnya di kantong kita. Kita ambil contoh skenario penurunan 30% ya. City car listrik yang tadinya ada di kisaran 250-300 juta berpotensi turun drastis ke 175-210 juta rupiah. SUV 5 penumpang yang sebelumnya kerasa eksklusif banget di angka 800 juta bisa turun sampai menyentuh 560 juta. Ini benar-benar pergeseran peta harga yang masif banget di pasar otomotif kita. Jadi, poin krusial yang paling menarik adalah angka ini, 175 juta rupiah. Lewat anjloknya harga baterai global tadi, sebuah mobil listrik city car baru tiba-tiba aja jadi sangat gampang diakses sama keluarga menengah di Indonesia. Harganya nyaris setara sama mobil bensin LCGC. Ini benar-benar ngubah lanskap pasar 100% dan langsung matain narasi yang bilang kalau EV itu bakal selalu jadi barang mewah kalau nggak disubsidi pemerintah.
Sekarang, coba kita geser fokus kita dari harga beli di awal ke penghematan operasional harian. Perbedaan biayanya itu ibarat bumi sama langit. Menggunakan data perbandingan dari model seperti MG4 EV, biaya energi buat menggerakkan mobil listrik itu cuma butuh sekitar Rp217 per kilometer. Coba bandingin sama mobil bensin konvensional yang butuh sekitar Rp833 per kilometernya. Jauh banget kan? Nah, ini dia buktinya kalau kita breakdown total biaya kepemilikan selama 5 tahun. Selain bahan bakar yang jelas lebih murah, mobil listrik tuh nggak butuh yang namanya ganti oli mesin rutin atau servis turun mesin yang sering bikin pusing kepala. Alhasil, biaya servis 5 tahun itu mentok di 8–12 juta aja, dibandingin mobil bensin yang bisa nembus 30 juta. Belum lagi pajak tahunannya yang super ringan berkat insentif daerah yang masih jalan. Dan data ini ngilustrasiin dengan sangat brilian betapa besarnya keuntungan finansial yang bisa didapat. Pas Anda ngejumlahin semua efisiensi dari bahan bakar, servis, dan pajak, selama 5 tahun penuh, pemilik kendaraan listrik itu bisa ngantongin penghematan sekitar 70–80 juta rupiah dibandingin pengguna mobil bensin konvensional. Wah, angka segitu sih jelas terlalu besar buat diabaikan gitu aja ya nggak? Oke, sekarang kita masuk ke bagian efek domino dan sisi gelap dari pasar mobil bekas. Jujur aja, ini adalah ketakutan terbesar yang menghantui siapapun yang mau beli mobil listrik bekas. Kalau masa garansi baterai Anda habis, apalagi buat model-model mewah generasi awal kayak Hyundai Ioniq 5, biaya buat ganti seluruh paket baterainya itu gila-gilaan, bisa nyentuh 300–400 juta rupiah. Nominal segitu udah setara sama harga satu rumah KPR di pinggiran kota tuh. Fakta keras ini bener-bener jadi mimpi buruk buat pasar barang bekas. Ketakutan soal mahalnya ganti baterai inilah yang memicu depresiasi alias penurunan harga yang sangat tajam. Para pembeli awal atau early adapters yang dulu bangga beli EV mewah kayak Tesla, Porsche Taycan, atau Audi e-tron GT sekarang benar-benar ngerasain hantaman kerasnya. Nilai jual kembali mobil mereka nyungsep jauh lebih cepat di 5 tahun pertama kalau kita bandingin sama mobil mewah bermesin bensin konvensional. Tapi bersiaplah buat plot twist kedua kita. Hal yang sama yang tadinya ngehancurin nilai EV mewah lawas, yaitu masalah degradasi baterai, sekarang justru punya obat penawarnya. Karena biaya produksi baterai global turun sampai 50%, otomatis biaya buat ganti baterai yang rusak di masa depan juga bakal jadi jauh lebih murah. Kondisi ini secara instan ngubah situasi yang tadinya menakutkan jadi sebuah peluang investasi yang benar-benar emas. Coba kita lihat gimana paradoks ini justru ngebangun ekosistem dan ngebawa pemenang-pemenang baru. Konsumen yang cerdik sekarang bisa memborong EV mewah bekas mumpung harganya lagi jatuh-jatuhnya. Terus nanti tinggal ganti baterainya dengan biaya yang udah murah. Terus bisnis perbaikan baterai pasti bakal menjamur di mana-mana. Industri komersial kayak penyedia rental dan pengemudi ojol juga untung besar karena modal awal buat beli armada mobil dan motor listrik sekarang jadi jauh lebih efisien. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita, di tahun 2026 nanti, pemerintah Indonesia mungkin emang pelan-pelan menarik diri dari pemberian insentif dan subsidi langsung. Tapi tenang aja, pasar nggak akan runtuh. Kenapa? Karena inovasi dan efisiensi teknologi di tingkat global tuh udah mengambil alih peran subsidi tersebut. Mereka berhasil menekan harga dari hulu sedemikian rupa, sampai kendaraan listrik secara alami jadi sangat terjangkau buat kita semua. Pada akhirnya, semua fakta dan data ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang lumayan provokatif. Kalau pasar global dan kemajuan teknologi pada ujungnya terbukti mampu bikin mobil listrik jadi jauh lebih murah, kualitasnya lebih baik, dan biaya operasionalnya makin irit, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar masih butuh campur tangan pemerintah buat maksa revolusi ini lewat berbagi subsidi? Sesuatu yang patut buat Anda renungkan. Terima kasih banyak udah gabung di bedah topik kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya.